CCTV tinggal ngecek, oh ini gini-gini semua karyawan dia bisa tahu aktivitas, bahkan laporan keuangannya itu serba online semua udah tahu. Kecuali dan event-event internasional ke Jerman baru dia ke sana. Dan bahkan dia di level nasional adalah juri untuk one pilot one produk untuk perukar. Jadi levelnya sudah internasional. Bahkan kemarin mau dapat penghargaan Upakati. Hanya saja tidak jadi. Kenapa? Karena lebih mengutamakan beliau ya untuk Gusti Putri selaku ketua ketua harian Dekranasda yang lebih mendapatkan. Mungkin dia tahun depan nanti mau mengajukan. Sebenarnya secara level dia sudah sangat bagus karena memberdayakan pengrajin-pengrajin yang ada di II. Tidak hanya di Sleman saja, di Bantul juga. Jadi membuat kerajinan-kerajinan Pomreko itu dari serat alam, ya. Model, ya pokoknya kita nggak membayangkan itu malah bisa laris di luar negeri itu seperti itu. Ya, monggo nanti bisa hadir, bisa bicara. Monggo Mas Toyo kalau selalu Mas. Saya hadir di gedung Dekranasda jam 9 sampai jam setengah 2, sebentar aja, 2,5 jam aja, karena kita mengerti lah teman-teman juga ada bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, mungkin itu dari saya. Alhamdulillah teman-teman BRI sudah hadir. Untuk pada teman-teman BRI saya persilakan untuk mengisi terkait nanti pembiayaan, ya. Yang pertama, yang kedua bagaimana terkait ekspor, ya, mungkin layanan dari BRI, dan yang ketiga terkait konsep fasilitasi seandainya jadi binaan dari BRI dengan adanya Brilliant Planner, ya kan, nanti mana tahu suatu saat bisa pameran di Trade Expo Indonesia. Monggo kepada tim dari BRI saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang juga Bapak Ibu dari Dispen dan Ibu. Izin Bapak Ibu, kami dari BRI Kantor Wilayah Yogyakarta, saya sendiri, kami Ibu, kemudian saya bersama dengan teman saya, Mas Anto. Kami berdua ini dari BRI Kantor Wilayah Yogyakarta yang memang tadi saya baru diinfo ada acara di Kaliurang ini untuk mengisi tentang terkait dengan ekspor impor, ya Bapak Ibu. Sebelumnya pengen tahu dulu kalau sekarang ini Sleman Ibu, khusus Sleman. Tandingan itu rata-rata apa Bapak Ibu? Ininya apa namanya? Jenis ya produknya, kemudian sektor usahanya gitu. Kalau tadi saya udah ngobrol singkat dengan Bapak di bidang kopi ya Bapak ya. Iya. Kalau Ibu apa? Oh, gula aren. Kemudian ada lagi yang barangkali kerajinan gitu juga ada. Sudah berjalankah atau masih? Kalau tadi Bapak katanya udah ekspor belum? Katanya nggak sempat ekspor, udah habis dulu ya Pak. Gitu kan. Prinsipnya kalau kita itu saya pribadi dengan teman saya lebih concern di terkait dengan pembiayaannya. Jadi mungkin kalau hal-hal teknisnya perizinan, saya sekilas tadi membaca mungkin sudah dijelaskan ya dari dinas apa aja sih syaratnya. Pada dasarnya pada prinsipnya kami BRI itu mendukung penuh regulasi yang ada. Jadi kami nggak akan istilahnya susah-susah kalau Bapak Ibu yang dibutuhkan apa. Tapi utamanya adalah Bapak Ibu saat ini yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu itu apa? Rata-rata kan karena kami berbakat ya, barangkali ada kebutuhan modal atau apa, itu juga bisa di kami. Kami ada, apapun itu produknya kami punya. Mulai dari yang tiringnya 500 juta ke bawah sampai dengan 5 miliar atau bahkan sampai dengan 1 triliun pun kami punya. Tinggal kami menyelesaikan apa nih yang Bapak Ibu perlukan. Makanya, nah gitu. Tadi saya sudah diskusi di depan Pak. Saya kayaknya nggak perlu pakai PowerPoint. Kalau PowerPoint kan sedikit banyak tentang teori dan segala macam. Kita langsung ke realitanya, Bapak Ibu. Contoh nih Ibu,
Ada nggak kendala saat ini Ibu biar untuk mengembangkan bisnis Ibu? Apa? Iya, makanya kalau saya sih prinsipnya gini, kalau misalnya mau maaf Ibu ya, dengan Ibu siapa? Ibu Rizky. Ibu Rizky apa? Modalnya pengennya gimana? Jadi gini, kalau nol bunga sih juga pengen Bro. Nol bunga tanpa ansur ya. Kalau bisa gitu ya. Dikasih contohnya. Jadi kalau tadi kan saya di depan menyebutkan Ibu, BRI itu ada yang mulai dari 0 sampai dengan 500 juta, produknya ada di mikro, di BRI Unit ya. Ada yang 500 juta sampai dengan 5 miliar itu di BRI Cabang. Ada yang 5 miliar sampai dengan 1 triliun sama saya di Sogoisa. Makanya ini kalau prefernya adalah jadi banyak plus minusnya. Kalau menurut saya ya, saya sebagai marketingnya itu. Contoh gini, kalau Bapak Ibu butuhnya kayak kurang lebih di bawah 500 juta. Nah, kurang lebih saya juga nggak begitu apa istilahnya belum paham tentang perbankan, tentang biaya modal itu gimana mas gitu. Mungkin Bapak Ibu sekarang santai ya kenal tentang kredit tuh. Nah, apa Ibu ya? Itu sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih condong menyarankan ikuti stimulus ya dari pemerintah dulu. Karena itu pasti memudahkan. Contoh dari segi bunga, rate-nya jauh lebih mudah. Kemudian dari segi agunan juga jauh lebih mudah. Dari segi biaya apalagi. Cuma tanda kutip yang bisa membiayai ini hanya di bank plat merah punyanya pemerintah termasuk BRI. Nah, makanya Bapak Ibu kalau memang menginginkan untuk yang tiring di bawah 500 juta gitu ya, saya sarankan ke situ. Cuma ada plus-minusnya. Kalau yang dengan kredit kur itu tuh ada maksimal jangka waktunya. Jangka waktunya itu maksimal hanya 4 tahun. Gak bisa kayak KPR ya. KPR kan bisa sampai 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Ini enggak. Dan enaknya sudah bunga murah, biaya kecil, agunan gampang, selesai lunas rampung. Gitu kan Bu ya. Tapi saya juga akan memungkiri banyak nih nasabah saya yang mas kalau kur kayaknya kurang segitu deh. Ada loh kayak gitu. Saya naik dong di atas itu. Kami punya produknya lagi juga. Ada yang dari segi pernah dengar rekening koran? Belum. Rekening koran ada. Kami juga ada yang istilahnya angsurannya menurun. Tapi kalau saya juga sih, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu menginginkan di atas 500 juta, apa misalnya 1 miliar gitu ya, itu nanti kita ada produknya rekening koran dengan suku bunga yang pasti bisa bersaing dengan bank lain, bisa nego juga suku bunganya, dan ada prinsipnya gini, jadi kayak modalnya itu modal talangan gitu. Contoh, ibu siapa? Ibu Widya ternyata mengajukan kami nih, udah di oke sebesar 1 miliar misalnya. Mas, saya tuh kayaknya butuhnya yang tak pakai nggak 1 miliar deh, baru cuma 300 juta juga aja. Kira-kira yang dikenakan jasanya ke BRI itu seberapa? 300 juta. Jadi ibu dikasih kuota sebesar 1 miliar, tapi saya cuma pakai 300 juta dulu kan. Nah yang dikenakan cuma 300 juta. Suatu ketika, Mas Diki aku kok omsetku naik ya, saya ingin membangun ekspansi usaha ke tempat lain. Aku mau ngambil dulu dong yang 200 ya, monggo silakan. Bisa untuk keluar masuk gitu. Nah tapi kalau misalnya di bank dia pakai 200 lagi, otomatis kan yang pakai 500 itu yang dikenakan jasanya. Tapi suatu ketika Mas, aku habis dari bayarnya dari luar negeri ada 400 juta, tak masukin dulu ya. Silakan dikurangi lagi. Jadi itu sih saya tinggal 100. Jadi cuma kayak makanya dia bilang ini tuh kayak dana talangan, keluar masuk sebesar itu aja yang dipakai. Dan itu fairnya adalah hitungannya per hari loh, nggak per bulan. Contoh ibu pakai di tanggal 1, dibalikin di tanggal 10, nggak hitungannya nggak full dalam bulan itu, cuma 10 hari aja perhitungannya gitu. Jadi total sekian dibagi 1 tahun dikali 10 hari, lebih fair. Kayak gitu. Kalau yang di atasnya hampir sama semuanya sih pada prinsipnya. Jadi
kami di BRI itu ada segmen mikro yang tadi sampai dengan 5 juta. Di dalamnya ada kredit kur, ada di atasnya kami retail. Retail itu dari 500 sampai dengan 5 miliar. Kemudian dari 5 miliar sampai 1 triliun kita ada komersil. Ada medium lah skalanya gitu. Tinggal Bapak Ibu prefer yang mana nih? Ada yang mau bertanya langsung saja pokoknya gitu. Nanya saran nggak ada nanya nih. Saran-saran apa gitu nggak ada nih. Oh udah tahu. Kalau udah tahu berarti udah tinggal gas aja ya, datang ke BRI terdekat gitu kan, langsung gitu. Sarannya gampang. Kalau mungkin yang tadi tentang ekspor impor udah dijelaskan juga. Kalau yang perbankan sarannya 3. Yang pertama itu adalah syarat identitas, syarat legalitas, sama syarat agunan. Kalau identitas jelas ya, biasanya kan kami kalau Bapak Ibu mungkin kenalnya dulu ada BI checking, pernah dengar? Nah sekarang kan berubah namanya SLIC. Nah SLIC itu nanti kita cek dulu sebagai langkah awal kami untuk pre-screening data nasabah. Kadang kan data itu tuh melekat dari awal sampai akhir hayat. Makanya Bapak Ibu saya ya kita belajar bareng pengalaman nasabah saya. Jangan pernah mau pertama dipakai namanya untuk orang lain. Karena tanggung jawabnya bukan di dia, tapi di kita. Yang kalau amit-amit ya tercoret nama jelek, yang rugi kita. Ketika kita butuh, nah itu yang pertama. Tadi strict ya, identitas. Kemudian yang kedua, masalah legalitas. Legalitas gampang banget sekarang. Kalau dulu kan harus ngurus SIUP, TDP di kantor-kantor dinas dan kantor. Sekarang sudah ada NIB, sudah ada One Single Submission, OSS. Gampang Bapak Ibu, tinggal akses di menunya oss.go.id kalau nggak salah. Itu Bapak tinggal nyiapin email, kemudian KTP, sama nomor verifikasi nanti muncul di email. Gampang banget, bisa dibantu. Kalau Ibu maju sama saya langsung, Mas aku ungkap ya sana, kita bantu wis. Kemudian cara pertama dari identitas masuk ya, jangan sampai maju saya mau tiba-tiba, Mas tapi aku pernah ada catatan merah ya. Nah itu sebenarnya yang menolak bukan kami dari pihak marketing, tapi secara sistemnya OJK itu langsung merekod. Makanya tadi kita jelaskan Bapak Ibu jaga nama baik itu lebih berharga daripada Ibu ngasih nolong ke orang lain. Rekodnya di Ibu nanti kemudian. Identitas sudah, perizinan tadi sudah gampang, One Single Submission. Kemudian di perizinan juga Bapak Ibu dikenakan ada NPWP. Sudah punya semua pasti kan? Punya dong. Namanya pengusaha pasti punya Ibu ya. Taat pajak lah ya. Kemudian yang terakhir adalah agunan. Agunan kita bebas. Bapak Ibu pengen itu tanah, agunan itu bangun dalam bentuk ruko atau apapun boleh. Yang penting syaratnya adalah SHM, sertifikat hak milik. Kalau yang bukan kur, kan ada ketentuannya Bu ya. Saya nggak menutupi. Kalau ketentuan mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat informasi. Kalau sampai dengan 100 juta sebenarnya itu opsional agunannya. Makanya kita bilang murah biaya, murah jasa, mudah dan proses tepat. Kalau di BRI unit saya pengalaman teman saya, misalkan itu ngomong ke marketingnya hari Rebo ya, Rebo pagi atau Selasa sore, Rebo pagi dikunjungi, Rebo siang tanda-tanda saya. Wis dipastikan karena mudah, murah dan cepat dia gitu. Identitas, usaha, agunan. Dah, cuma itu aja. Yes, ya itu salah satunya. Agunan apa? Identitas. Kalau BI checkingnya bagus. Kalau BI checkingnya, karena kan Bu, yang BI checkingnya itu merah, tapi masih bisa kita loloskan. Artinya tuh ada toleransi. Off-rate-nya kami ada. Contoh nih, ternyata itu memang salah dari OJK. Buktinya, saya sudah melunasi di tahun 2023 misalkan. Oh tiba-tiba data itu masih muncul di 2024, 2025. Salah satunya biasanya adalah leasing Pak. Leasing biasanya kita udah overbooking ya. Overbooking orang lain. Kita nggak laporin ke leasingnya tersebut.
Padahal yang nyetorin siapa nanti? Orang yang beli tau. Nah itu yang harus kita benar-benar jaga. Sama prinsipnya tadi, KTP-nya dipinjam sama orang lain. Dari diserahkan orang lain, tapi kita nggak ngelaporin ke leasingnya. Ada leasingnya kan anggapnya ya masuk lanjut tadi. Nah ketika kok amit-amit